Bab 361, Tantangan Lompat Katak. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Pada permainan kedua, kedua master dari 18 naga itu masih bermain dengan sangat sengit. Namun, pada permainan ketiga, ada situasi khusus. Lengan yang kelima dipotong oleh yang keenam, dan cincin Qiankun juga diambil oleh yang keenam. Namun, Su Yezong tidak menghentikan penjarahan semacam ini. Oleh karena itu, pertempuran berikutnya bahkan lebih intens, dan para penonton di sekitarnya tampak terbakar habis-habisan. Ye Xuan di bawah panggung juga tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan senyum iblis. Bukankah penjarahan semacam ini terjadi? Bukankah ini nafsu makannya? Pertempuran berikutnya, para penonton yang hadir sudah diharapkan, yaitu, berjuang untuk hidup dan mati Anda, bersaing untuk mendapatkan cincin Qiankun satu sama lain. Cincin Qiankun, ini adalah hal terpenting selain kehidupan, bahkan jika hubungannya sangat baik, Anda tidak dapat meninggalkan cincin Qiankun kepada orang lain untuk diamankan. Dalam 5 permainan, ada 4 orang yang ditangkap oleh lawan. Kemudian, selanjutnya, Ye Xuan bermain. Hei, tidak tahu siapa lawanku. Ye Xuan dengan penasaran melompat ke atas ring. Dan lawannya sama. Setelah Ye Xuan melihat wajah lawannya, kalajengking itu juga memancarkan aura pembunuh yang mematikan. Orang ini, bukankah itu satu-satunya orang kuat yang memegang kerah bajunya? Itu kamu. Si kekar tidak menyangka bahwa lawannya sebenarnya adalah Ye Xuan. Ini benar-benar kebetulan. Dia hanya membodohi Ye Xuan, dan sekarang dia akhirnya bisa membalas dendam. Pada saat ini, Ye Xuan juga memikirkan hal yang sama. Kerah bajunya baru saja dihancurkan oleh orang kuat itu. Bagaimana mungkin kebencian ini tidak dilaporkan? Anda tahu, dia adalah pertama kalinya dia dipukuli oleh kerah baju. Ini benar-benar jalan yang sempit. Ye Xuan berkata dengan topeng senyum. Ya, ini benar-benar jalan yang sempit. Orang kuat itu mengangguk dan setuju. Wasit dari grup naga ke-19 tidak sama dengan grup Kowloon. Bagaimanapun, mereka harus menemukan kota untuk ditinggali, jadi wasit ini adalah seorang penatua. Para penatua Su Yezong harus memiliki setidaknya 20 naga dan kekuatan tempur yang baik. Orang tua itu melihat bahwa keduanya sedang mengadakan festival, dan tidak banyak bertanya. Dia berkata langsung, jika keduanya sudah siap, mari kita mulai. Ketika suara itu jatuh, dia dengan cepat pensiun. Pada saat yang sama, Ye Xuan dan yang berotot juga turun tangan. Aku berkata, kamu harus memotong lenganmu. Sekarang setelah kamu dipukul olehku, maka aku akan menemukanmu dalam masalah setelah pertandingan. Cahaya Ye Xuan menyala dan langsung melemparkan metode pedang Tianfeng. Orang kuat ini adalah kekuatan 17 naga. Ye Xuan hanya kekuatan 15 naga. Namun, yang terakhir memiliki bonus kecepatan gerakan 20%, jadi jika lebih cepat dari kecepatan, Ye Xuan bahkan lebih baik. Namun, setelah memulai konfrontasi, Ye Xuan sengaja menunjukkan kelemahan dan melepaskan air ke otot itu. Hei, hanya 2 pon, dan aku berani mengancam untuk menghapusku. Aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi bumi ini. Jadi jika kau melakukannya, maka kau akan mati. Orang kuat bersenjatakan pedang berat, menyerang Ye Xuan dengan gila, setiap serangan langsung menunjuk ke kunci Ye Xuan. Meskipun tidak mungkin untuk membunuh orang di panggung, tidak dapat dihindari bahwa akan ada kecelakaan, dan orang kuat itu bukanlah murid Su Yezong. Bahkan jika dia membunuh Ye Xuan, aku khawatir tidak akan ada hukuman. Selain itu, kunci untuk menyerang adalah bahwa lawan dapat terkena kelemahan. Ini adalah apa yang dipahami semua orang. Hei, tabrakan logam menyebar, dan pedang berusia 8 tahun di tangan. Ye Xuan tiba-tiba terkejut. Mata orang kuat itu cerah, dan satu langkah maju, perlu untuk memotong tangan kiri Ye Xuan, karena jari telunjuk kiri Ye Xuan mengenakan cincin Qianjie. Haha, Ye Xuan tersenyum di balik topeng wajahnya, dia tidak panik, lagi pula, ini memang disengaja. Pedang orang kuat itu tersapu dan satu lengannya terangkat. Namun, yang membuat orang-orang di tempat itu aneh adalah mereka tidak menyangka kejadian itu akan terjadi. Lengan Ye Xuan tidak terputus. Lengan yang terangkat itu ternyata adalah orang kuat di depan Ye Xuan. Apa? Orang kuat itu merasakan sakit di lengan kirinya. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa seluruh lengannya telah hilang, sayatannya rata, dan darah baru saja keluar. Kemudian, di depan matanya, ada kilatan perak.
Saat berikutnya, bahkan lengan kanannya terlempar ke udara. Tinggalkan sepasang kakimu, biarkan dirimu turun. Yesuan samar-samar menangkap setengah lengan orang kuat itu, dan kemudian dengan lembut melepaskan cincin di jarinya. Ketika dia menyentuh cincin ini, dia telah menuangkan barang-barang di dalamnya ke dalam ruang telan. Kamu, orang kuat itu sangat kesakitan sehingga urat-urat birunya hancur dan lengannya terputus. Bagaimana dia masih bisa hidup di masa depan? Apakah itu hanya satu kaki? Saya khawatir, bahkan jika Anda pergi ke toilet, Anda membutuhkan seseorang untuk membantu. Laozi membunuhmu. Pria berusia 18 tahun lainnya melihat rekannya jatuh seperti ini, segera melompat ke atas ring. Lancang, pada saat ini, wasit juga selangkah di depannya. 18 naga, menghadapi 20 naga leluhur Suiwe, benar-benar tidak layak disebut. Pria itu terhalang dan tidak berani bergerak maju. Para tetua Su Yezong mencemooh dan kemudian mengumumkan kemenangan ke-18. Si kekar diberhentikan oleh Yesuan, dan semua orang diharapkan, penonton yang ada di sekitar menyaksikan dia digendong oleh pria yang lewat dan kemudian mengobati lukanya. Kehilangan cincin adalah hal utama, dan kedua lengan adalah yang utama. Untungnya, obat penyembuhan tingkat ini memiliki efek membalikkan lengan yang patah. Selama lengan orang kuat itu dapat disambungkan, semuanya mudah dikatakan. Namun, orang kuat itu tidak tahan dengan penghinaan ini. Ketika dia dibawa turun, dia masih berteriak pada Yesuan. Bodoh X. Yesuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berjalan menuruni peron dan mulai melihat apa yang dia dapatkan dari orang berotot itu. Beberapa orang yang tinggal di mulut pisau memiliki brankas kecil mereka sendiri, dan hampir tidak ada hal baik yang dibawa bersama mereka. Oleh karena itu, panen Yesuan kali ini tidak banyak, dan nilainya hanya 20.000 batu kental. Dia menelannya secara langsung, dan itu adalah titik untuk meningkatkan sedikit kekuatan. Ketika Anda menggunakan Beastmaster yang kejam, Anda dapat meningkatkan sedikit. Bagaimanapun, dia tidak memiliki genggaman 10% dan memenangkan tempat pertama di grup naga ke-19. Pertarungan ini menjadi pusat perhatian semua orang, kecuali penonton di antara penonton, bahkan para kontestan. Fang Kexuan memotong lengan pria kekar itu, dan bahkan mereka tidak dapat melihatnya. Seni bela diri macam apa yang dapat mengendalikan bilah 8 tangan untuk melayang di udara? Jika 8 pegangannya keluar, kepala orang kuat itu mungkin akan jatuh. Petik 2. Pedang itu juga merupakan senjata surgawi, tetapi sekarang tampaknya itu adalah senjata khusus untuk seorang ahli tempat tertentu. Identitas orang ini mungkin tidak biasa. Jangan katakan ini dulu, kekuatan 15 naga mengalahkan kekuatan 17 naga. Jika orang ini tumbuh dewasa, kekuatan bertarungnya luar biasa. Para kontestan ini membicarakannya sekilas, meskipun banyak dari mereka belum pernah melihatnya sebelumnya hari ini. Selain itu, banyak dari mereka juga menertawakan Yesuan, dan sekarang mereka telah mengubah nada bicara mereka. Menurut perkiraan orang-orang ini, Yesuan mungkin bisa melawan para pendekar naga ke-18, tetapi untuk menang pertama, itu sama sekali tidak mungkin. Tidak hanya itu, bahkan para tetua sekte Suiwe di atas ring, mereka merasa sedikit salah. Dia merasa seolah-olah telah melihat pedang di sana. Selanjutnya, pada tanggal 19 hingga 20, para tetua masih berteriak dan melanjutkan ke permainan berikutnya. Yesuan memperhatikan tatapannya dan tiba-tiba menjawab. Pedangnya sendiri yang berusia 8 tahun tampaknya terekspos. Tetapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, pemuda yang memenangkan tempat pertama di grup Kowloon pagi ini telah pergi. Siapa yang akan memperhatikan senjatanya? Ujian masih berlangsung. Total ada 36 orang di grup Kowloon, hanya 18. Rekan yang berotot berada di tanggal 26. Lawannya kebetulan adalah seorang pendekar dengan kekuatan 17 naga. Setelah adegan sebelumnya, dia menyebarkan api pada lawannya. Lawannya, kedua tangan dan kakinya terputus, dan dia masih sendirian, dan tidak ada orang yang bahkan mengumpulkan mayatnya. Su Yezong tidak dapat berdiri, mengirim seorang murid untuk membantunya berobat, dan mengangkat tangan dan kakinya. Babak pertama, akhir. Selain Yesuan, 15 naga, 17 yang tersisa juga merupakan kekuatan dari 18 naga dan kekuatan dari 19 naga. Namun, orang-orang ini tidak berani mempedulikannya. Jika Yesuan memerintahkan pedang dengan pedang panjang saat menyerangnya, bahkan jika itu adalah penguasa naga ke-19, itu mungkin menderita.
Babak pertama dari 18 orang maju, dan kemudian, Su Yezong juga membiarkan mereka beristirahat sebentar, pemulihan dari kemarahan yang menyebalkan, perawatan dari perawatan. Selama 10 menit istirahat, pria dan pria kekar itu menatap Ye Xuan seolah-olah mereka akan menelannya. Ye Xuan juga memperhatikan bahwa keduanya tampaknya memakan mata orang, tetapi dia terlalu malas untuk memperhatikannya, hanya duduk dengan tenang dan menutup matanya. 10 menit kemudian, ronde kedua dimulai. Kali ini, seperti halnya kelompok Kowloon, wasit melakukan undian. Ye Xuan masih duduk di sana, menunggu dengan tenang, menunggunya datang. Banyak orang terluka di ronde pertama, tetapi pertarungan ronde kedua masih sangat sengit. Kali ini, Ye Xuan diundi untuk ketiga kalinya. 18-26. Ketika para tetua kulit putih Su Yezong membaca kedua angka ini, semua orang yang hadir menjadi cerah. Pada tanggal 18, itu adalah Ye Xuan. Pada tanggal 26, itu adalah rekan dari orang kuat yang dipatahkan oleh Ye Xuan. Yang ini menarik. Ini keberuntungan, atau, Ye Xuan melihat ke arah tetua Su Yezong, lalu dia bangkit dan melompat ke atas ring. Pria itu adalah kekuatan dari 18 naga. Kekuatan pesaing yang tersisa tidak terlalu kuat, jadi Ye Xuan tidak merasakan tekanan. Pria itu telah melompat ke atas ring, memegang pedang berlumuran darah dan menatap Ye Xuan. "Nak, aku akan membiarkanmu membayar harganya," kata pria itu dengan jahat. "Ambillah jika kamu memiliki kemampuan ini." Ye Xuan menjawab dengan dingin. "Ayo mulai." Tetua Su Yezong berteriak. Suaranya belum turun, pria itu bergegas maju dengan pedang, bayangan pedang menyala, dan langsung menyerang Ye Xuan. Dia adalah kekuatan dari 18 naga, dan Ye Xuan hanya kekuatan dari 15 naga. Selain itu, 8 angin liar telah terekspos, dan jika mereka ditampilkan secara langsung, saya khawatir mereka tidak akan banyak berpengaruh. Selain itu, Ye Xuan memiliki bonus kecepatan gerakan 20% dan bonus kecepatan tembakan 30%. Oleh karena itu, dia lebih suka bertarung dengan pedang dan orang-orang. Ilmu pedang, Tian Feng. Setelah pria itu mendekat, Ye Xuan langsung menunjukkan seni bela dirinya yang paling membanggakan. Ilmu pedang Tian Feng baru saja diterapkan, yaitu untuk memblokir serangan para pria. Ilmu pedang pria hanya 70% dari api, dan metode pedang Tian Feng Ye Xuan 90% panas. Karena ranah alam, celah antara keduanya tidak besar. Anak ini, penggunaan metode ilmu pedang berusia 90 tahun, kapan metode pedang Tian Feng begitu populer? Setelah melihat ilmu pedang yang ditampilkan oleh Ye Xuan, para tetua Su Yezong juga sangat terkejut, karena di pagi hari juga ada 2 prajurit yang telah melatih ilmu pedang Tian Feng hingga 90% api. Pada saat ini, Ye Xuan telah bertarung dengan para pria, tabrakan logam terus berlanjut, pertempuran sangat intens. Benar saja, ada 2 sikat, tetapi berani menjilati lengan saudaraku, sialan. Pria itu berkedip dalam cahaya, dan dia mengeluarkan senjata lain, dan kedua pedang itu menyerang. "Apa?" Ye Xuan terkejut. "Aku tidak menyangka kalau ilmu pedang pria itu hebat, bahkan dengan pedang ganda." Namun, dia juga melihat kalau pria itu telah mengubah ilmu pedangnya, sepertinya ini adalah dasar dari kotak tekanannya. Pria itu memegang 2 perangkat surgawi, yang juga membuat Ye Xuan merasakan sedikit tekanan, tapi dia tetap tidak peduli. "Hei, bisakah kau menggunakan 2 senjata, tidak bisakah aku?" Mata Ye Xuan terbuka lebar, dan pedang 8 tahun itu tiba-tiba hancur dan berubah menjadi tangkai. Pada saat yang sama, sebuah pedang baru juga muncul di tangan kanannya. Pria itu pasti mengenali pedang ini. Bagaimanapun, instrumen ini adalah yang digunakan oleh saudaranya. Namun sekarang dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya, karena bila 8 tangan itu sudah mengenai, bukan hanya itu, tetapi Ye Xuan juga menyerbu dan menyerang. Sekarang, wajah pria itu sudah tenggelam ke dasar. 8 angin liar membunuh, sangat sulit untuk dihadapi. Jika hanya ada 8 angin liar untuk membunuh, pria itu dapat mengatasinya, tetapi ada lebih banyak Ye Xuan. Pendekatan bercabang 2, bahkan jika dia memiliki 2 senjata tidak dapat mengatasinya. "Hei, hei, hei," tanpa 3 putaran, pria itu dikalahkan. Oh, dengan suara yang tajam, lengan pria itu terpisah dari tubuh utama pada saat yang sama, dan mereka dipotong oleh 2 sisi yang tajam. Pada saat yang sama, bila 6 tangan itu menusuk kaki pria itu, membuatnya berteriak. Di satu sisi,
8 angin membunuh pertempuran, sementara metode pedang Tianfeng, ini adalah ketergantungan Ye Xuan. Pada zaman dewa, dia tidak dapat menggunakan keduanya, tetapi dia akhirnya berhasil beberapa waktu lalu. Pria itu berlutut di tanah, menatap Ye Xuan dengan tidak percaya. Pria kuat itu adalah kekuatan 17 naga, dan dia adalah kekuatan 18 naga, setidaknya 2 kali lipat kekuatan pria kuat itu. Tanpa diduga, ini masih dikalahkan oleh tangan Ye Xuan, 15 naga. Hei, ada banyak hal di atas ring, terima kasih. Ye Xuan mengambil cincin Qiang Kunnya. Pada saat yang sama, para tetua Su Yezong juga mengumumkan dengan keras kemenangan ke-18. Mendengar ini, Ye Xuan perlahan berbalik dan kemudian berjalan menuruni ring. Pria itu masih di sana, tidak dapat mempercayai fakta ini, dan kemudian 2 murid Su Yezong naik dan memperlakukannya dengan baik. Ini benar-benar kehilangan istri dan para prajurit, bukan saja tidak bisa Ye Xuan, tetapi juga jatuh pada akhirnya namun, kekuatan Ye Xuan telah membuat kontestan lainnya iri. Mereka membayangkan apakah mereka dapat mengatasi serangan pedang 8 tangan sambil mengatasi ilmu pedang api Ye Xuan yang berusia 90 tahun. Permainan masih berlangsung. Setelah kekalahan orang kuat dan pria itu, dia pergi, dan dia tidak tahu harus kemana. Segera, ronde kedua selesai, dan 9 orang maju. Namun, aturan ronde ketiga berada di luar harapan semua orang. Ronde ketiga, aturannya berubah. Ketiganya naik panggung dan maju menjadi satu. Ketika para tetua Su Yezong jatuh, semua orang terkejut. 3 orang bersama-sama di atas panggung. Ye Xuan, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya. 3 dalam 1, ini agak rumit. Kali ini, aturan di atas ring sedikit berbeda. Perlu untuk menjatuhkan 2 lawan keluar dari ring untuk menang. Para tetua Su Yezong menjelaskan. 9 orang yang tersisa muram, yang berarti bahwa hanya 3 orang yang dapat maju di babak ini. Para tetua Su Yezong tidak berbicara omong kosong, dan mulai mengundi secara langsung, dan membaca 3 angka. Setelah ketiga prajurit berjongkok sejenak, mereka melompat ke atas ring, lalu membubarkan posisi, dan berdiri dengan 3 kaki. Mulai, teriak para tetua Su Yezong. Kali ini, ketiga orang itu berdiri dalam keadaan tabu dan tidak melakukan tindakan apapun. Setelah melihatnya, tetua Baihu dari Sui Huzong menambahkan, waktunya 5 menit. Jika tidak ada kemenangan, ketiganya akan tersingkir. Ketiga pria di panggung gemetar, salah satu dari mereka menggertakkan giginya dan menyerang langsung ke arah pria di sisi kirinya. Dan orang di sisi kanannya melihatnya, dan dia bergegas ke orang yang sama dengan pedang. Meskipun mereka tidak berbicara, mereka mencapai kesepakatan secara serempak. Pertama-tama mengirim orang ketiga keluar, dan kemudian mereka menang lagi. Tidak bagus. Wajah prajurit ketiga berubah, dan dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi paku di mata keduanya. Kali ini, aku harus bekerja keras. Pada saat itu, kedua pria itu bergegas ke arahnya dan menyerang. Prajurit ketiga ini hanya bertahan beberapa ronde, terluka parah oleh 1 orang, dan kemudian terlempar keluar dari ring dengan pedal. Ketiganya sama kuatnya dengan 19 naga. 2 di antaranya bergabung untuk melawan orang ketiga. Jika orang ketiga tidak memiliki kemampuan, tentu saja mustahil untuk melarikan diri. Namun, saat orang ketiga terlempar keluar, kedua prajurit itu saling menembak. Babak ketiga dari ujian 3 orang ini, pada kenyataannya, mirip dengan babak kedua, selama tim pertama kali mengeluarkan seseorang, tolong, dari bawah, maka itu adalah ujian 1 lawan 1. Dalam kasus 1 lawan 1, umumnya butuh waktu 1 menit untuk memenangkan permainan. Benar saja, dalam waktu kurang dari setengah menit, 1 orang memenangkan kemenangan dan masuk 3 besar. Dalam permainan kedua, saya tidak menarik Ye Xuan. Namun, tepat setelah 3 tetua Su Yezong membaca 3 angka, 2 lawan Ye Xuan benar-benar berkumpul dan menatapnya ke arah ini. Ye Xuan tiba-tiba mengerti maksud pihak lain dan berkata, Nima, ingin bergandengan tangan untuk membersihkanku, jika demikian, maka aku akan menghancurkan kekejamanku. Memikirkannya, matanya juga meledak dari 2 pria baik-baik. Pertandingan kedua sama seperti sebelumnya, dan 2 dari mereka mencapai konsensus, mengundang orang ketiga keluar, dan kemudian memilih. Segera, permainan kedua berakhir. Kemudian pertandingan terakhir, tentu saja tidak perlu diundi, adalah Ye Xuan 3 orang. Kalian bertiga juga naik panggung.
Tetua kulit putih Sui Luzong berteriak lagi. Pada titik ini, para penonton juga bersemangat, karena mereka semua tahu bahwa pertandingan ini sebenarnya 2 lawan 1, dan Ye Xuan adalah satu-satunya. Saya tidak tahu, bisakah Ye Xuan menghalangi pengepungan keduanya. Ye Xuan melompat ke atas ring, dan dia sudah siap untuk dikepung oleh keduanya. Hei, seniman bela diri di sisi kiri Ye Xuan mencibir, dan orang di sisi kanan juga menunjukkan senyum seperti senyuman. Kedua, orang ini juga merupakan kekuatan dari 19 naga. Mereka lebih kuat dari Ye Xuan, tetapi mereka memutuskan untuk membersihkan Ye Xuan terlebih dahulu. Ini juga merupakan alasan. Pertama, Ye Xuan tidak memiliki cedera, dan mereka berdua mungkin hanya 70% dari yang sebelumnya karena pertarungan sebelumnya. Kedua, mereka tidak yakin tentang serangan ganda Ye Xuan. Sebenarnya, keuntungan Ye Xuan lebih besar saat ujian berlanjut ke belakang, karena kondisinya selalu menjadi puncak. Oleh karena itu, dia sudah menang dalam permainan ini. Sisa-sisa kekuatan 219 naga di distrik itu, dia masih belum terlihat. Ayo mulai. Para tetua Sui Yezong berteriak dan mundur ke samping. Suara itu jatuh, dan kedua pria itu juga saling memandang dan kemudian bergegas menuju Ye Xuan dengan pedang panjang. Haha, Ye Xuanyi membuka mulutnya dan tersenyum, dan napasnya tiba-tiba melonjak. 6 naga terbang yang terbang di sekitarnya tiba-tiba lebih dari 4. Beastmaster itu kejam. Sekarang Ye Xuan, seperti keduanya, kekuatan 19 naga. Tentu saja, hanya kekuatan, ranah kebenaran masih merupakan kekuatan dari 15 naga. Namun, ini sudah cukup. 10 kekuatan Kowloon, kecepatannya sudah lebih dari kekuatan 23 naga. Untuk menghadapi kedua orang ini, tidak perlu 8 angin liar untuk membunuh. Bunuh. Kemuliaan Ye Xuan telah langsung memadatkan pedang naga dan menyambutnya. Sangat cepat. Setelah melihat kecepatan Ye Xuan, kedua talenta itu mengerti musuh macam apa yang telah mereka provokasi. Salah satu talenta baru saja melahirkan makna mundur, Ye Xuan telah bergegas ke arahnya. Tidak baik, wajah orang ini sangat berubah, dan Ye Xuan, yang bergegas ke depan, menikam pedang, tetapi ditikam pada bayangan. Panggil. Ye Xuan menyapu pedang naga dan lengan pihak lain terlempar ke atas. Kemudian ada kilatan dingin lainnya, dan paha yang lain langsung terpotong dengan mudah. Dia kehilangan keseimbangan dan dipotong oleh Ye Xuan. Sekarang, patahkan lenganmu. Ye Xuan dengan cepat melepaskan cincin Qiang Kun milik lawan, lalu menendang orang itu keluar dari ring. Adegan ini terjadi terlalu cepat. Tidak banyak darah di tanah, karena itu di luar reaksi semua orang. Hanya sesepuh Sui Yezong yang melihat keterampilan Ye Xuan. Pria pengingat yang menyedihkan ini masih terbang di udara, sosok Ye Xuan dengan cepat tersapu ke orang kedua, dengan cara yang sama, pihak lawan menjadi tidak berdaya. Putong, putong, beberapa suara teredam menyebar di luar ring, dan tubuh serta anggota tubuh yang patah dari keduanya jatuh di luar ring. Yang ke-18 menang. Para sesepuh Sui Yezong segera mengumumkan setelah sedetik. Dalam 2 permainan pertama, 1 orang disingkirkan terlebih dahulu, dan kemudian kedua pria itu dipilih. Namun, dalam permainan ini, Ye Xuan adalah yang terbaik, dan dia tetap menang, yang di luar dugaan semua orang. Hei, pada saat itu, platform tontonan 3 sisi dibuka. Siapa yang memakai topeng wajah tersenyum, siapa yang begitu kuat? Aku belum pernah mendengar tentang orang ini, tetapi tiba-tiba aku bisa meningkatkan kekuatan 4 naga. Ini adalah keterampilan ajaib. Seni bela diri ini pasti memiliki efek samping. Setelah beberapa saat, kekuatannya pasti akan turun. Tetapi, masih ada yang terakhir, mungkin 3 orang akan berkuasa bersama, maka kekuatannya masih dalam kekuatan 19 naga. Lihatlah bagaimana aturan dibuat oleh Sui Yezong. Penonton membicarakannya setelah mengalahkan kedua pria itu. Ye Xuan tidak meninggalkan ring, tetapi berbalik untuk melihat tetua Sui Wei, wasit. Berikutnya adalah final, 2 lainnya ada di atas panggung. Tetua Sui Yezong berteriak, "Apa, masih 3?" Pemenang pertandingan pertama dan kedua saling melirik, dan yang pertama langsung berteriak, "Bisakah Anda memberi kami waktu untuk pulih?" Ketika ini dikatakan, seseorang langsung berteriak, "Memberi mereka waktu untuk pulih, bukankah itu mengulur waktu? Selama waktunya habis, kekuatan Ye Xuan akan berkurang, dan mungkin ada efek samping, dan kekuatannya mungkin tidak sebaik sebelumnya. Dengan cara ini, ia menjadi domba yang harus disembelih."
Semua orang memperhatikan tetua Sui Yezong. Sekarang, lihatlah arti Sui Wei. Segera, jika Anda tidak naik ke panggung dalam waktu 3 detik, Anda akan dianggap abstain. Tetua Sui Yezong itu dingin dan dingin. Tidak naik panggung selama 3 detik dianggap sebagai pengabaian. Kedua pria itu mendengar ini dan menelan ludah, lalu melompat. Sebelum mereka naik, mereka juga membuat rencana di tempat yang sama. Seret, kekuatan Yesuan terlalu kuat, bahkan jika mereka adalah puncak, saya khawatir mereka tidak dapat bertarung untuk satu, jadi mereka hanya dapat memilih untuk menunda waktu. Tetapi apakah mereka baik-baik saja? Mulai, sebagai wasit, para tetua Sui Yezong berteriak. Ketika suara itu jatuh, bentuk tubuh kedua lawan Yesuan adalah kilatan, tetapi mereka tidak bergegas menuju Yesuan, tetapi berkumpul bersama, dan kemudian menatap Yesuan. Apakah menurutmu jika mereka bersama, apakah mereka akan baik-baik saja? Yesuan mencibir dalam hati, dan mengorbankan pedang naga, tiba-tiba dicabut. Kedua wajah itu suram dan mata mereka melebar. Kecepatan Yesuan terlalu cepat. Mereka hanya bereaksi, dan Yesuan sudah berada di depan mereka. Setelah begitu banyak kekuatan fisik dan kemarahan kedua pria itu telah banyak dikonsumsi, dan masih ada luka di tubuh, jadi kekuatan mereka mungkin hanya 70%. Yesuan adalah puncaknya. Oleh karena itu, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. 2 detik setelah Yesuan bergegas ke depan keduanya terlempar keluar dari ring, dan cincin Qiang Kun mereka jatuh ke tangan Yesuan. Pertempuran itu hanya berlangsung 2 detik. Penonton yang hadir di tempat kejadian mengira itu akan menjadi pertempuran yang sengit, tetapi tidak menyangka bahwa celahnya begitu jelas. Sungguh luar biasa bahwa naga ganas dari 15 naga akan membunuh 2 tuan dari kekuatan 19 naga dalam 2 detik. 10. Kemenangan ke-18. Para tetua Sui Yezong bereaksi dan mengumumkan dengan keras. Yesuan adalah juara konferensi seni bela diri ini. Rumput darah naga berusia 100 tahun itu miliknya. Orang ini benar-benar kekuatan 15 naga. Apakah kekuatan ini terlalu palsu? Benarkah? Sebelum pertandingan kedua terakhir, dia selalu menjadi kekuatan 15 naga. Aku tidak tahu berapa usianya. Jika kamu masih muda, kamu tidak akan pernah melewatkan seorang jenius seperti itu. Berpikir lebih jauh, usianya mungkin lebih dari 60. Para penonton membicarakannya, termasuk 3 orang tingkat tinggi yang juga tertarik dengan usia Yesuan. Lagi pula, siapa yang akan memakai topeng tersenyum? Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba menoleh dan berkata, "Para pendahulu, bisakah kalian memberiku hadiahku?" Tetua Sekte Sui Wei mendengarnya, dan mengambil 100 tahun darah naga dari cincin itu. "Terima kasih atas para pendahulumu, biarkan orang matimu." Yesuan mengambil rumput darah naga dan menerimanya di ruang menelan, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. "Silakan tunggu sebentar." Para tetua berjanggut putih memanggil Yesuan dan berkata, "Kamu tidak perlu pergi begitu cepat. Kamu sangat aman di bulan airku. Aku mengundangmu ke Sui Wei, dan jika kamu setuju, kamu akan menjadi Sui Wei-ku." Hukum perlindungan. Ini, Yesuan ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Masih ada yang harus dilakukan sekarang, biarkan aku memikirkannya, aku akan kembali lagi." Kata-katanya terdengar seperti ini, tetapi dia tidak ingin bergabung dengan bulan air ini, dia hanya tidak ingin membiarkan bulan air menjeratnya. Kembali, bercanda, itu adalah kebijakan terbaik untuk pergi sekarang. Ketika dia selesai, dia tidak menunggu tetua berjanggut putih untuk menjawab. Dia berbalik dan segera pergi. Namun, pada saat yang sama dia pergi, ada banyak orang yang mengikuti. Jelas, orang-orang ini tertarik pada rumput naganya. Meskipun kekuatannya mengejutkan orang-orang ini, semua orang menduga bahwa dia akan kehabisan tenaga untuk sementara waktu. Orang ini tidak seperti orang bodoh, mengapa dia harus pergi terburu-buru? Apakah masih takut aku menderita karenanya? Tetua berjanggut putih itu sangat bingung. Setelah mempercayakan hadiah kedua dan ketiga kepada kedua murid itu, dia mengikuti mereka. Setelah Yesuan memenangkan tempat pertama di grup naga ke-19, dia segera meninggalkan Sui Wei. Selama periode ini, dia juga menelan rumput darah naga berusia seabad ini. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 18 naga. Rumput darah naga berusia seabad ini, bahkan sulit untuk meningkatkan ketiga naganya. Benar saja, hal yang baik, datang lagi. Di lubuk hati Yesuan,
dia melahap apapun yang datang dari kontestan lain. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 19 naga. Dua perintah berturut-turut membuat kekuatannya mengalami lompatan kualitatif. Durasi Beastmaster yang kejam telah lama berlalu, tetapi sekarang dia telah mencapai kekuatan naga ke-19. Dan apa yang dia rencanakan selanjutnya adalah membunuh para prajurit yang mengejar mereka. Orang-orang ini semua memainkan idenya. Pembunuhan. Hei, Ye Xuan, yang meninggalkan Sui Yezong, menoleh dan melihatnya. Dia menemukan bahwa setidaknya puluhan orang datang. Di antara mereka, ada beberapa kontestan dan beberapa penonton. Di antara mereka, bahkan ada lebih dari 20 naga. Orang-orang ini memang memainkan ide Ye Xuan, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Beastmaster Ye Xuan itu kejam dan tidak memiliki efek samping. Jika mereka berani melakukannya, mereka akan mendorong diri mereka sendiri ke arah gerbang hantu. Langkah kaki Ye Xuan tidak cepat, bahkan militer dari 15 naga dapat mengejar. Memanfaatkan waktu siang hari, dia juga menjelajahi medan di Megatron. Dalam puluhan mil Sui Yezong, ada sebuah lembah kecil, yang sangat cocok untuknya. Namun, orang-orang di belakangnya tidak bisa menunggu begitu lama. Tangan, tiba-tiba satu orang berteriak, dan kemudian, 4 sosok tersapu keluar. Meskipun hanya ada satu rumput darah naga di tubuh Ye Xuan, dia telah memenangkan banyak cincin orang dalam konferensi seni bela diri. Selain itu, sifat manusia serakah, dan di belakang kelompok orang ini, tujuan beberapa orang bukanlah dia, tetapi orang lain. Apakah akhirnya di sini? Ye Xuan tersenyum dingin dan mengorbankan 8 pedang liar. Pertarungan besar, mulai ini. Sementara keempat pria itu bergegas ke arahnya, tiba-tiba terjadi pertempuran di antara kelompok orang itu. Membunuh dan memenangkan harta karun adalah hal yang jelas di dunia ini. 2 dari 4 prajurit yang telah terbunuh adalah kekuatan dari 19 naga, dan 2 yang tersisa juga merupakan kekuatan dari 18 naga. Jika keempat pria itu bergandengan tangan, bahkan para master dari 20 naga dan 21 naga akan dapat bertarung. Sayangnya, mereka bertemu Ye Xuan. Untuk menghadapi orang-orang setingkat ini, Ye Xuan tidak perlu menggunakan Beastmaster dengan kekerasan lagi. Nak, mati. Keempat pria itu menjarah di depan Ye Xuan dan melancarkan serangan. Tetapi saat berikutnya, ekspresi mereka kaku. Mereka menemukan bahwa tubuh Ye Xuan masih menerbangkan 10 naga, 1 besar, 9 kecil, masih kekuatan dari 19 naga. Bagaimana mungkin? Apakah efeknya masih ada? Keempat wajah itu tenggelam, tetapi karena mereka telah menembak, tidak ada kemungkinan untuk menutup tangan mereka. Membunuh. Haha, wajah di balik topeng Ye Xuan hanyalah sebuah senyuman. Di Sui Wezong, dia tidak berani membunuh, tetapi di luar ini, dia tidak harus berbelas kasihan. 8 pedang naga yang konyol. Pedang setinggi 3 meter itu muncul. Dengan tangan Ye Xuan, ada 2 orang yang terbang ke atas. Han Mang menyapu lagi, dan kepala 2 orang lainnya juga terbang ke atas. Dalam sedetik, bahkan 4 orang. Ye Xuan sangat ahli dalam cincin Qian Kun milik 4 orang itu, langsung menelan benda-benda di dalamnya, lalu membunuhnya kembali. Apa? Keempat orang itu terbunuh dalam sekejap. Beberapa orang memperhatikan bahwa Ye Xuan telah kembali dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tiba-tiba, hati mereka melayang dengan firasat yang tidak terduga. Namun, dalam asuransi yang kaya dan berbahaya, bunuh. Orang-orang ini tidak terlalu peduli, bekerja sama dengan rekan mereka sendiri dan menyerang orang-orang terdekat. Ada lebih dari 50 orang yang mengikuti, dan dalam kasus itu, jumlahnya telah berkurang 10, dan jumlahnya masih terus berkurang. 3 tetua yang mengikuti juga terkejut. Mereka sudah menduga situasi ini. Pelaku utama dalam kekacauan besar ini adalah Ye Xuan, yang mengenakan topeng wajah tersenyum. Melihat Ye Xuan menyerbu kerumunan dan membunuh kuartet, para tetua ini akhirnya mengerti mengapa Ye Xuan tidak tinggal di Sui Yezong untuk perlindungan. Ternyata dia juga menggunakan ide yang sama. Oh, sial, Ye Xuan membunuh mesin itu, pedang berusia 8 tahun itu tiba-tiba patah, dan mulai menyerang orang-orang di sekitar. Pada saat yang sama, dia sendiri juga memegang perangkat genggam, membunuh orang-orang ketika mereka melihat orang. Dalam waktu kurang dari 10 detik, lebih dari 50 orang hanya menyisakan selusin orang. Di antara orang-orang yang datang ke sini, ada 2 penguasa naga ke-21, tetapi kecepatan Ye Xuan sudah cukup untuk melawan mereka.
Sisanya orang-orang ini mendapatkan banyak kekayaan, dan mereka akan lari ketika mereka melihat pesawat. Ye Xuan juga tidak mengejar, saat ini, mereka berdiri dalam segitiga. Di tanah, mayat ada di mana-mana, seluruh area telah diwarnai merah, dan bau darah sangat menyengat. Nak, tidakkah kau pergi? Seorang lelaki tua bermata satu bertanya dengan dingin. Mengapa kau pergi? Ye Xuan menjawab sambil tersenyum. Apakah kau pikir kau dapat melawan prajurit naga ke-19 secara bertahap? Bisakah kau bertarung dengan kami? Lelaki tua bermata satu itu bertanya lagi. Kalian, alis di bawah daun Ye Xuan berkerut, tampaknya para penguasa 21 naga itu bersama-sama. Jika sebelumnya, dia mungkin akan segera berbalik, tetapi sekarang dia telah menembus kekuatan 19 naga. Apa alasan untuk takut? Nak, jika kau menyerahkan seni bela diri yang meningkatkan kekuatanmu, jika tidak, kau akan mati dengan sangat buruk. Pria parubaya berambut panjang lainnya berkata. Haha, Ye Xuanyi membuka mulutnya dan tersenyum. Benar saja, kedua pria itu menatap ke arah Beastmaster-nya. Beastmaster itu kejam, dan hanya darah Beastmaster yang bisa digunakan. Sekarang dia bisa memadatkan benih darah Beastmaster, tetapi apakah dia akan dengan bodohnya memberikannya kepada dua orang asing yang ingin membunuhnya? Garis keturunan teratas secara alami disediakan untuk teman dan keluarga, dan ketika Anda perlu menjual dengan harga yang bagus, Anda dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan Anda. Namun, dia tidak akan mengeluarkannya begitu cepat. Bagaimanapun, setiap darah teratas sangat berharga, dan hanya ada satu benih darah per jenis. Apa? Tidak, pria tua bermata satu itu bertanya. Aku ingin, tetapi aku harus menginjak tubuhku. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata itu, pria parubaya dan pria tua bermata satu itu juga saling memandang. Alasan mengapa mereka meminta Ye Xuan untuk bertanya, juga takut bahwa cincin Qiankun milik Ye Xuan tidak ada di sana. Jika dia membunuh Ye Xuan, dia mungkin tidak mendapatkannya. Namun, karena Ye Xuan tidak begitu lama, mereka tidak keberatan membunuh. Kalau begitu, kami dipersilakan. Pria tua bermata satu itu menyesap dengan dingin dan berlari ke dedaunan bersama Ye Jian. Hal yang sama berlaku untuk orang setengah baya. Senang datang, Ye Xuan berteriak dan menyambutnya. Dia dari 15 naga memenuhi syarat untuk bertarung dengan para prajurit dari 19 naga. Sekarang dia memiliki kekuatan 19 naga, dan dia tidak berhadapan langsung dengan 21 naga. Namun, yang tidak diharapkan Ye Xuan adalah bahwa kedua prajurit itu bukan orang biasa. Kecepatan mereka sangat cepat, seni bela diri hukum surgawi. Mata Ye Xuan membelalak, pria parubaya itu sedikit lebih cepat darinya, sementara pria tua itu jauh lebih cepat, setidaknya 20%. Demi memenangkan tempat pertama, dia menggunakan Beastmaster yang ganas dan memakan banyak sekali mayat. Kali ini, dia tidak ingin menggunakannya. Jika menemui kesulitan, gunakan Beastmaster yang ganas, bagaimana cara bermain setelahnya? Hei, 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 benturan senjata terus terdengar. Kali ini, Ye Xuan tidak menggunakan 8 angin liar untuk membunuh, tetapi memilih untuk bersikap keras kepala. Jika hanya satu orang, Ye Xuan akan menggunakan serangan ganda untuk membunuh, tetapi sayangnya pihak lain adalah 2 orang. Jika 8 pedang liar dipisahkan untuk berhadapan dengan orang lain, lebih baik menggunakan pedang naga untuk memaksa keduanya. Pada masa Su Yezong, Ye Xuan adalah seorang ahli kekuatan naga ke-19. Namun, saat ini, dia berhadapan dengan 21 naga, dan masih menjadi ahli seni bela diri tubuh surgawi. Adegan ini juga untuk melihat ketiga ahli yang datang untuk melihat. Apakah kekuatan ini terlalu keterlaluan? Boom, boom, boom. Deru lingkaran pertempuran terus berlanjut, dan kekuatan Ye Xuan sendiri melawan dua penguasa naga ke-21 sangat dahsyat. Untungnya, seni bela diri tubuh surgawi yang telah dipelajari keduanya tidak terlalu pintar, jika tidak, Ye Xuan mungkin telah kalah. Ilmu pedang kedua orang ini sekitar 80%. Jika 90%, aku hanya bisa menggunakan Beastmaster untuk menjadi ganas. Ye Xuan berpikir sambil bertarung. Pada saat yang sama, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Selain bonus kecepatan gerakan 20%, ada 8 pedang liar. 80 pedang kuat, dan Ye Xuan menggunakan pedang 8 berbahaya di ranah kekuatan 19 naga. Peningkatannya lebih dari senjata surgawi di tangan kedua orang ini, hampir menebus celah antara kedua naga.
Ketiga sosok itu terus menyerang dan tanah retak. Dalam pertempuran ini, mereka bermain selama 3 menit. Sepertinya jika kamu tidak menggunakan Beastmaster yang ganas, sangat sulit untuk membunuh mereka. Ye Xuan berpikir dalam hatinya sebelum Ye Xuan menggunakan Beastmaster Violen beberapa kali. Jika digunakan lagi, itu harus memakan tubuh 100 binatang suci, yang merupakan jumlah yang besar. Dia tidak tahu bahwa lain kali dia menggunakan Beastmaster Violen, apakah perlu memiliki tubuh binatang suci dari 100 naga. Dapat menyelamatkan provinsi. Tetapi sekarang, dia tampaknya tidak punya pilihan, tidak membunuh keduanya, dia tidak bisa pergi. Karena kamu dengan tulus mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Ye Xuan melintas, membuang Beastmaster Violen, meskipun sangat disayangkan, tetapi jangan lupa, keduanya kemungkinan besar memiliki tubuh seni bela diri surgawi. Berubah, mata Ye Xuan melebar, siap untuk menampilkan Beastmaster Violen. Jika dia adalah Beastmaster Violen yang biadab, dia akan dipromosikan langsung ke naga ke-25, dan dia akan dapat membunuh 2 orang di depannya. Namun, pada saat ini, ledakan suara sistem tiba-tiba terdengar di benaknya. Oh, kemahiran ilmu pedang Tian Feng meningkat 10%. Saat ini, panasnya 10%, dan kekuatannya berlipat ganda. Ketika mendengar nada seperti itu, ekspresi Ye Xuan mengembun. 10% api, kekuatannya berlipat ganda, haha, itu benar-benar membantuku. Ye Xuan tiba-tiba menggeram keras, dan serangannya langsung berlipat ganda. Apa? Orang tua bermata satu dan orang-orang setengah baya itu terkejut. Mereka awalnya bermain imbang dengan Ye Xuan. Sekarang, mengapa serangan Ye Xuan tiba-tiba menjadi lebih kuat? 10% api, ilmu pedang Tian Feng orang ini, sebenarnya telah dilatih hingga 10% panas. Seseorang di Kamsui Yezong berseru. Apa? 10% panas. Ketika ini dikatakan, semua orang terbelalak dan tidak dapat mempercayainya. Ilmu pedang Tian Feng sebenarnya diciptakan oleh seorang Master Sui Yezong ratusan tahun yang lalu. Setelah ia menciptakan seni bela diri ini, butuh beberapa dekade untuk menyempurnakannya. Dia adalah orang pertama yang melatih ilmu pedang Tian Feng hingga 10 besar. Namun, setelah dia, tidak ada yang bisa melatih seni bela diri ini hingga 10 besar, dan tidak ada satupun dari mereka. Jika seni bela diri berlatih hingga 10% api, kekuatannya dapat ditingkatkan secara signifikan. Tidak ada orang yang hadir di tempat kejadian yang telah melatih seni bela diri hingga peluang 10%, yang membuatnya sulit. Dan sekarang, telah muncul 2 pencuri tua, beri aku kematian. Ye Xuan sangat marah sehingga dia langsung mengejar lelaki tua bermata satu dan lelaki paruh baya itu. Kekuatan 2 kali lipat, ditambah 40% ilmu pedang, kekuatan pedang, biarkan Ye Xuan bertarung semakin berani. Keduanya telah bangkit dari kepasrahan. Mereka mengerti bahwa Ye Xuan saat ini bukanlah satu-satunya dari mereka yang dapat bertarung untuk satu orang. Pergi, lelaki tua bermata satu itu menyesap pelan. Hanya bercanda, kemarilah, ingin pergi dan pergi. Ye Xuan mencibir, memegang sepasang pedang naga, dan menyipitkan mata ke arah kedua pria itu. 8 pedang naga yang menggelikan, penguasa naga. Tidak bagus. Lelaki tua bermata satu itu bereaksi lebih cepat dan dengan cepat melompat terbuka. Panggil, sebuah mangling dingin melintas, dan langsung melewati tubuh lelaki setengah baya itu, dan dia memberinya 2 bagian. Gerakan ini, tetapi bagian bawah Ye Xuan dari kotak tekanan, kekuatannya sangat besar, sedang menunggu pihak lain untuk melarikan diri dari momen pameran ini, keluar secara tak terduga. Melihat lelaki setengah baya itu jatuh, lelaki tua bermata satu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan dan berhenti dengan kecepatan penuh. Ye Xuan menelan beberapa ramuan obat dan dengan cepat mengikutinya. Hanya 2 lawan 1, bisa jadi pertandingan ketat dengan Ye Xuan, sekarang situasi 1 lawan 1, lelaki tua bermata satu itu tidak bisa hidup lama. Setelah 3 detik, jangan, lelaki tua bermata satu itu berteriak di langit, dan kemudian dia merasakan dingin di tenggorokannya, dan dia dipotong oleh Ye Xuan. Tuan dari 21 naga itu tewas di tangan Ye Xuan. Kekuatan ini telah mengejutkan 3 tuan yang mengikuti. Kami, apakah kamu ingin menembak? Tanya seorang tetua Yin Yuezong berbisik. Tidak pernah, orang ini kuat, dan pasti ada latar belakang yang hebat di belakangnya. Kamu tidak bisa mengalahkan musuh. Seorang tetua segera berkata, pada saat ini, 3 tuan di sini memiliki lebih dari 10 orang,
yang masing-masing lebih dari kekuatan 20 naga. Namun, kekuatan Yesuan yang kuat membuat mereka cemburu. Setelah membunuh lelaki tua bermata satu itu, Yesuan juga melihat pertama kali pada para tetua ini, dan kemudian dia mengambil mayat kedua mayat itu dan menghilang di depan kelompok itu. Setelah pergi, Yesuan memanggil Megatron, dan kemudian menemukan tempat yang tenang, puncak gunung. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 20 naga. Pria tua bermata satu dan pria parubaya memiliki banyak hal baik di dalam cincin, dan Yesuan langsung menelannya, berhasil menembus kekuatan 20 naga. Adapun hal-hal lain di cincin Qiankun, tentu saja ada yang diharapkan Yesuan, yaitu, seni bela diri tubuh surgawi, dan keduanya masih seni bela diri tubuh yang sama. Hei, tuan rumah telah mempelajari hukum hari ini, dan saat ini sedang terbakar. Saya harus mengatakan bahwa Yesuan mendapat untung besar kali ini. Hari tubuh adalah yang terbaik dalam seni bela diri tingkat berikutnya. Satu-satunya kekurangannya adalah akan merusak meridian kaki. Penggunaan ramuan obat mahal secara teratur. Namun, ini sangat cocok untuk Yesuan, yang memiliki banyak darah. Ilmu pedang Tianfeng memiliki darah pedang, jadi kultivasinya sangat cepat. Aku khawatir aku akan bekerja keras hari ini. Yesuan bergumam. Pada saat ini, roh batu di sampingnya tiba-tiba melompat ke pangkuannya dan melambaikan dua lengan seukuran korek api. Kau menginginkan perangkat surgawi itu. Cheng, semuanya untukmu. Yesuan mengangguk dan menuangkan sejumlah besar perangkat surgawi. Ada lebih dari 50 kalajengking. Jika perangkat surgawi ini terjual habis, mereka dapat membeli dua seni bela diri. Namun, jika ini diberikan kepada Megatron, itu seharusnya dapat menaikkannya ke alam hampir 20 naga. Kali ini, selain dari keuntungan ini, Yesuan memiliki banyak seni bela diri surgawi. Dia telah memasukkan seni bela diri ini ke dalam sistem fagositosis, dan kemudian bergabung dengan seni bela diri. Hei, fusi seni bela diri gagal. Hei, fusi seni bela diri gagal. Hei, fusi seni bela diri gagal. Serangkaian perintah terdengar, wajah Yesuan menjadi semakin tidak berdaya, penuh dengan seni bela diri 10 tingkat, bahkan fusi gagal. Meskipun seni bela diri yang gagal fusi masih dapat dipelajari, Yesuan, yang telah menguasai metode ilmu pedang pemadam api 10%, tidak memiliki kebutuhan seperti itu. Pada hari-hari berikutnya, ia mempraktikkan hukum tubuh suci di sini. Dengan kualifikasinya, ia juga mengolah metode tubuh suci hingga panas 40%. Pada titik ini, akhir konferensi seni bela diri, sudah 7 hari. 4 musim seni bela diri tubuh surgawi, sehingga kekuatanku setidaknya berlipat ganda, dengan ranah 20 nagaku, aku takut dapat bersaing dengan master dari 28 naga, jika menggunakan Beastmaster yang kejam, 30 naga dapat membunuh. Keyakinan Yesuan luar biasa. Dalam 7 hari, Megatron juga mencerna benda-benda langit tersebut, dan kekuatannya tumbuh hingga kekuatan 20 naga hari ini. Yesuan ingin pergi ke kota untuk membeli beberapa bahan, dan kemudian memurnikan ramuan surgawi dan obat-obatan. Dia menunggangi Megatron dan langsung menuju kota terbesar di lingkungan itu. Pada titik ini, langit sudah gelap. Namun, tepat saat dia hendak mendarat di kota, ada sekelompok orang di kota yang dengan cepat bergegas keluar. Cepat, kejar dia, jangan biarkan dia lari. Benar-benar berani, bahkan barang-barang bulan peraku berani merebut, menemukan kematian. Barang-barang itu sangat berharga, jadi pastikan untuk menangkapnya kembali. Pencuri bulan perak, istirahatlah. Di bawah hiruk-pikuk, suara gemuruh terus berlanjut, dan Yesuan, yang menunggangi Megatron, mendengarnya dengan jelas. Pencuri bulan perak. Ketika dia mendengar nama itu, sosok Yesuan juga gemetar. Nama pencuri bulan perak ini, dia juga mendengar bahwa orang ini membentuk pasukan pencuri. Pasukan ini disebut kelompok bulan perak, yang berspesialisasi dalam bulan perak, Suiwei dan Xiaoyue. Itu juga karena pencuri bulan perak ini sehingga dia disalahpahami sebelumnya dan dikejar oleh manajer toko Xiaoyue Song. Pencuri bulan perak ini adalah pemimpin kelompok bulan perak. Dikatakan bahwa tubuh adalah seni bela diri. Jika Anda datang dan pergi seperti angin, bahkan para penguasa kekuatan 30 naga tidak dapat mengejarnya. Bagaimana mereka bisa dikejar oleh sekelompok puluhan naga hari ini? Apa? Yesuan sangat terkejut untuk berpikir. Ayo, semua orang, pencuri bulan perak ini terluka parah oleh Tuan beberapa hari yang lalu,
kekuatannya hanya 30% paling banyak, siapapun yang membunuhnya adalah pencapaian yang luar biasa. Seorang manajer umum Yin Yuezong berteriak. Mendengar ini, Ye Xuan akhirnya mengerti, dan si pemberani terluka parah. Untuk sementara waktu, dia juga menjadi tertarik pada pencuri bulan perak ini, seorang pencuri perak yang mencuri 3 harta surga dan bumi dalam jumlah besar, keluarganya tentu saja tidak murah. Di dunia ini, hal-hal seperti yang kuat, pembunuhan, dan harta ada di mana-mana. Karena itu, dia berusaha untuk tidak menembak secara langsung. Namun, dia menganggap bahwa itu dekat dengan kota, jadi tunggu sebentar. Pencuri bulan perak, jangan lari. Lebih dari selusin master mengejar pencuri bulan perak dengan topeng perak, dan Ye Xuan sedang menonton di udara. Kedua pria itu berlari selama 10 menit dan kemudian berhenti. Tidak, tepatnya, pencuri bulan perak berhenti. Kurasa aku tidak bisa lari, apakah kamu ingin membunuh? Ye Xuan di udara berhenti dan menatap kedua orang yang menemui jalan buntu di bawahnya. Pada saat ini, pencuri bulan perak tiba-tiba mengeluarkan belati dan menyerang bulan perak. Pengadilan kematian. Pada saat itu, lebih dari selusin orang mengepung pencuri bulan perak dan melancarkan serangan. Tetapi orang-orang ini, dalam 10 detik, semuanya dikepung oleh pencuri bulan perak. Satu tidak tersisa. Hah, bukankah benar pencuri bulan perak itu terluka parah? Bagaimana mungkin ada kekuatan tempur 20 naga? Ye Xuan, yang menyaksikan semua ini, merasa sangat terkejut. Kekuatan pencuri bulan perak ini mungkin sekitar 22 naga, sangat bagus. Sepertinya berita itu salah. Di lubuk hati Ye Xuan, saat ini, dia sudah berada di balik pohon besar dan mengamati dengan tenang. Ketika pencuri bulan perak dan para pengejar regu bulan perak bertarung, dia diam-diam jatuh ke hutan di sebelah kiri, menggunakan darah macan tutul bayangan untuk bersembunyi. Sekarang, pencuri bulan perak telah membunuh orang-orang ini, dan dia juga saatnya untuk melakukannya. Tanglang Chan, Oriole ada di belakang. Dia suka ini dengan murah. Namun, ketika dia siap untuk mengambil gambar, sebuah tim tiba-tiba mendekat tidak jauh dari sana, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Ada 5 orang dalam tim ini. Mereka mengenakan kostum leluhur bulan perak. Mereka kuat, dan masing-masing sekitar 25 naga. Pemimpin tim adalah master dari 27 naga. Datanglah untuk menangkap master pencuri perak. Ye Xuan menolak. 425 naga, ditambah 127 naga, dia masih bisa mengatasinya. Namun, dengan cara ini dia akan melakukannya dengan Yin Yuezong. Tim ini sangat cepat, dan dengan cepat bergegas ke depan pencuri bulan perak. Yang aneh adalah pencuri perak ini tidak melarikan diri. Apakah sadar diri bahwa dia tidak bisa melarikan diri? Pencuri bulan perak, akhirnya aku menangkapmu, aku akan menghancurkannya, dan mengembalikan barang-barang sekte bulan perakku, mungkin Tuan masih bisa meninggalkanmu hidup. 27 naga yang memimpin tim berteriak dingin. Oh, apakah kamu bercanda? Pencuri bulan perak tersenyum. Setelah mendengar suara ini, kelima tetua bulan perak yang hadir juga tercengang, dan mereka sepertinya telah mendengar suara itu. Hei, karena kamu mencari kematian, maka kami kejam. Para tetua dari 27 naga berteriak dan bergegas keluar. 425 penguasa naga di belakangnya juga bergegas ke pencuri perak. Saat itu, bayangan hitam tiba-tiba muncul di hutan di sisi kanan, dan dengan cepat menyapu pencuri perak. Dan kaki tangan. Kelima tetua terkejut karena mereka melihat kecepatan bayangan bahkan lebih cepat dari mereka. Setelah bayangan hitam terbunuh, itu diblokir di depan pencuri bulan perak, dan kemudian terbunuh di masa lalu, dan bentuk tubuhnya terbang keluar, itu adalah 3 naga terbang besar. Kekuatan 30 naga, tidak bagus, mundur. Para tetua yang memimpin kepala itu membelalakkan mata mereka dan meneguk sepatah kata. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa ada seorang penguasa kekuatan 30 naga di sini? Anda tahu, ini adalah penguasa jajaran mereka dengan Patriark Bulan Perak. Bahkan jika kelima orang ini bergabung, saya khawatir mereka bukan musuh pihak lain. Jadi hanya bisa mundur, mau pergi. Pria berkulit hitam itu melintas dalam cahaya, dan langsung membunuh seorang tetua, lalu pedang di tangannya, tengkorak terlempar. Paku, Chen Elder. Seorang tetua yang memiliki hubungan baik dengan almarhum segera melihatnya. Dia bermata merah dan berteriak, pencuri anjing, aku bertarung denganmu. Namun, 25 naga dan 30 naga itu berjauhan.
Kecuali mereka jenius, mustahil untuk bertarung untuk mereka. Oh, kepala lain terbang dan tetua kedua jatuh. Kekuatan bayangan ini luar biasa, membunuh dua tetua dalam sekejap mata. Dan waktu hanya sedetik. 1 detik dan 2 orang, ini adalah celahnya. Setelah sedetik lagi, para tetua dari 25 naga lainnya juga terbunuh olehnya. Sekarang, hanya kekuatan dari 27 naga yang tersisa. Berhenti, aku seorang tetua perak, kamu berani membunuhku. Kepanikan ini untuk tetua pertama, buru-buru berteriak. Namun, pedang pria hitam itu tidak ragu untuk memotong dan langsung memotong tenggorokan tetua itu. Oh, kepala terakhir terbang. Tim tetua ini yang bertanggung jawab untuk menangkap pencuri bulan perak hancur total. Kekuatan yang mengerikan, jika aku menggunakan Beastmaster dengan kejam, aku khawatir aku hanya bisa bertarung untuk satu, sulit untuk membunuhnya. Yesuan di udara membuat hawa dingin, pria hitam itu mulai mendesis, dan kecepatannya sangat cepat, dan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang pada saat ini. Pencuri perak di bawahnya sudah mulai membersihkan medan perang, dan lelaki berkulit hitam itu, yang juga mengambil handuk muka, adalah lelaki setengah baya biasa. Hei, kamu benar-benar malu untuk memulai, dia adalah tetua besar Yinyuezong. Pencuri bulan perak berkata sambil membersihkan. Bagaimana dengan itu? Lelaki setengah baya itu tampak dingin dan tidak memiliki ekspresi apapun. Hei, kamu benar-benar berdarah dingin. Para tetua telah melakukan yang terbaik untuk kita selama bertahun-tahun. Kamu tidak ragu-ragu ketika kamu memulai. Pencuri perak itu juga melepas handuk mukanya dan menjadi seorang pemuda. Jika para tetua dari 27 naga tiba-tiba kembali ke cahaya dan melihat kata-kata kedua orang ini, saya khawatir mereka akan marah lagi. Pencuri bulan perak ini, dia sangat akrab, karena pencuri bulan perak ini adalah yang lebih rendah dari bulan perak. Pria berkulit hitam adalah penguasa bulan perak. Sederhananya, tetua ini mati di tangannya sendiri. Para tetua telah bertanggung jawab atas kota Kuancang selama bertahun-tahun, dan mereka telah melakukan banyak kegiatan yang tak terkatakan. Beberapa hari yang lalu, dia juga menembak tim pengiriman bulan peraku, dan kemudian mengandalkan kepala kelompok bulan peraku. Tuan bulan perak berkata dengan dingin, bukankah kita melakukan hal semacam ini? Pencuri perak menerima semua kartu ini dan memasukkannya ke dalam tas dan berjalan mendekat. Jangan bicara omong kosong, barang-barang ini dijual apa adanya, aku akan kembali ke Yinyuezong dulu. Tuan bulan perak berkata, cukup kenakan handuk wajah hitam dan kemudian cepat pergi. Namun, pencuri bulan perak, mengukur cincin Qianjie di tas berikutnya, lalu mengenakan handuk dan berlari menuju hutan. Secara kebetulan, hutan di depannya adalah hutan yang disembunyikan Yesuan. Kelompok Yinyu sebenarnya dibentuk oleh para patriark bulan perak. Benar-benar hebat untuk mendirikan biro seperti itu. Yesuan mendengar percakapan antara kedua orang itu dan merasa luar biasa. Siapa yang dapat membayangkan bahwa Kaisar Yinyuezong membentuk kelompok bulan perak yang terkenal, yang menghususkan diri dalam pembunuhan 3 personel pengiriman, dan tuannya sendiri secara pribadi membunuh para tetua di sektenya. Jika ini dikatakan, tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, faktanya ada di depan Anda. Inilah yang didengar Yesuan. Yesuan, yang bersembunyi di hutan, melihat pencuri bulan perak berjalan ke arahnya, dan fajar juga bersinar. Ini benar-benar perburuan, Oriole ada di belakang. Awalnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan penguasa bulan perak dari kekuatan 30 naga. Sekarang dia memiliki kepercayaan diri. Sebelum dia mendengar bahwa pencuri bulan perak terluka parah oleh patriark bulan perak, ini pasti palsu, permainan oleh dua ayah dan anak. Namun, rumor mengatakan bahwa pencuri bulan perak dalam rumor tersebut dapat bersaing dengan yang terkuat dari 30 naga. Ini seharusnya benar. Namun, pencuri bulan perak berikutnya harus menghadapi, tetapi serangan Yesuan. Namun, tepat ketika pencuri bulan perak hanya berjarak 100 meter dari tempat persembunyian Yesuan, ada gerakan tiba-tiba di hutan. Oke, Yesuan, yang bersembunyi dalam kegelapan, mengerutkan kening. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba berteriak. Penguasa bulan perak pasti telah menemukanku, berpura-pura pergi, dan kemudian menyerang dari belakangku. Dia ingin mengerti dalam sekejap, pencuri bulan perak ini ternyata adalah umpan. Penguasa binatang itu kejam, bunuh. Dia membelalakan matanya dan langsung menunjukkan kartu terbesar.
Kekuatan 20 naga di tubuhnya langsung mengenai kekuatan 27 naga, dan pedang berusia 8 tahun itu sudah ada di tangan, dan kemudian tiba-tiba tertegun. 8 pedang naga konyol, penguasa naga. Mati, pencuri bulan perak juga sudah siap, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Xuan memiliki kekuatan 27 naga, dan seni bela diri yang dia perlihatkan sangat cepat. Oh, dia tidak menanggapi, dan dia dihancurkan menjadi 2 bagian oleh penguasa naga. Kedua tubuhnya belum mendarat, dan belenggu di tangannya dan tas dengan sejumlah besar cincin suci dirampok oleh Ye Xuan. Melahap, Ye Xuan membuang semua benda di dalam cincin, ke dalam ruang fagositosis, dan kemudian menelannya secara langsung. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 25 naga. Benda-benda ini, meskipun hanya memberinya kekuatan 5 naga, tetapi jangan lupa, hanya dia yang menggunakan Beastmaster Vibrated. Beastmaster Vibrated dapat meningkatkan temperamennya. Bunuh aku menginginkan hidupmu. Sebuah bayangan hitam terbunuh dari hutan, penguasa bulan perak. Namun, ketika dia melihat jumlah naga yang terbang di sekitar tubuh Ye Xuan, seluruh orang itu lumpuh. Total ada 6 naga terbang. 3 besar, 3 kecil. Kekuatan 33 naga. Dan dia, hanya kekuatan 30 naga, lebih dari kekuatan 3 naga. Daerah ini, bagaimana mungkin ada penguasa kekuatan 33 naga? Ini tidak mungkin. Kaki utama Silver Moon Zonzong. Daerah ini dipimpin oleh Yin Yuezong, Xiao Yuezong, dan Sui Wei, tetapi jika ketiganya ditempatkan di domain Luoxia, mereka tidak akan disebutkan namanya. Jika domain Luoxia adalah sebuah negara, maka 3 lingkup pengaruh hanya dapat dianggap sebagai desa kecil, dan itu masih merupakan desa yang sangat miskin. Saat ini, Ye Xuan membuka mulutnya dan tersenyum dan membunuhnya. Kecepatannya mungkin 2 kali lipat kecepatannya. Cepat, sangat cepat. Patriark bulan perak tanpa sadar mengangkat pedang panjang untuk melawan, tetapi pada saat berikutnya, wajahnya kembali tenggelam. 10 angin pedang angin, hati penguasa bulan perak itu dingin, dan sudah menunjukkan ekspresi putus asa. Jika orang-orang kuat ini ingin membunuhnya, dia tidak akan pernah selamat. Oh, serangkaian suara renyah terdengar di hutan, diikuti oleh tamparan di kepala. Patriark bulan perak, kekuatan 30 naga, mati. Ye Xuanyi membuka mulutnya dan tersenyum. Kali ini, itu benar-benar keberuntungan anjing, dan dia benar-benar menemukan hal semacam ini. Ada banyak hal dalam pencuri bulan perak, dan lebih dari 20 buah cincin Qiankun, secara langsung membuatnya menerobos kekuatan 25 naga. Sekarang, dia ingin melihat berapa banyak hal baik yang ada di cincin bulan perak. Oke, itu hebat. Itu keren. Ye Xuan menuangkan semua yang ada di cincin suci ke dalam ruang fagositosis dan kemudian menelannya. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 28 naga. Ketika dia mendengar suara sistem ini, mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang. Setelah peningkatan Beastmaster yang hebat, dia juga mencapai 37 naga. Jika ditambahkan ke hukum hari ini dan kecepatan 20%, kecepatannya mungkin melebihi rata-rata 40 naga. Itu lompatan besar. Kali ini Beastmaster itu kejam, memakan tubuh binatang suci dengan kekuatan 120 naga. Kali berikutnya, itu adalah tubuh binatang suci dari kekuatan 30 naga. Beastmaster ini kejam, tetapi kurang berguna. Hati Ye Xuan sangat sedih. Tubuh binatang suci yang dibutuhkan oleh Beastmaster yang kejam akan meningkat seiring dengan wilayahnya dan jumlah penggunaannya. Untungnya, perolehannya tidak bagus, jika tidak, dia tidak akan mampu membeli Beastmaster yang kejam berikutnya. Pergi sebelum kamu berkata. Ye Xuan memanggil Megatron, segera pergi, dan kemudian menemukan tempat untuk beristirahat. Grup Yinyu adalah kelompok pencuri yang mengerikan di daerah ini. Ada banyak harta karun di pencuri bulan perak dan penguasa bulan perak. Ada juga banyak biji dan benda langit. Ye Xuan mengeluarkan banyak biji yang tidak berguna dan produk berikutnya, ini adalah makanan untuk Megatron. Ketika Megatron melihat tumpukan makanan, dia melompat dengan gembira dan mulai makan dengan liar. Bagaimana? Ikuti aku, oke? Tanya Ye Xuan. Megatron mendengar kata-kata itu dan mengangguk cepat. Itu telah mengambil rencana pertumbuhan binatang suci, selama ada sumber daya, kecepatan pertumbuhannya tidak jauh lebih lambat dari Ye Xuan. Selain hal-hal ini, secara alami ada banyak hal baik. Ada sejumlah besar seni bela diri di Sekte Yinyu, dan ada lebih dari 30 pedang di tingkat surgawi. Saat ini,
Yesuan adalah perpaduan dari seni bela diri surgawi ini. Hei, perpaduan seni bela diri. Gagal. Hei, perpaduan seni bela diri gagal. Hei, perpaduan seni bela diri gagal. Sebuah perintah sistem berbunyi. Nima, apakah tingkat keberhasilan ini terlalu rendah? Aku telah menggabungkan 25 kali dan mengonsumsi 50 tingkat seni bela diri yang berbeda. Aku tidak pernah berhasil. Yesuan sedikit tidak berdaya. Dia memperkirakan bahwa kemungkinan penggabungan seni bela diri ini bahkan mungkin tidak mencapai 5%. Dia memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam permainan daring. Dia merasa bahwa penggabungan seni bela diri ini adalah lubang tanpa dasar. Meskipun ilmu pedang Tianfeng hanya kalah dalam seni bela diri tingkat rendah, itu telah dilatih oleh Yesuan untuk menjadi api. Yesuan berpikir bahwa jika dia tidak mendapatkan seni bela diri terbaik, dia masih menggunakan pedang Tianfeng terlebih dahulu. Ada banyak hal baik di cincin suci Patriark Bulan Perak. Di waktu berikutnya, Yesuan ada di sana untuk memeriksa. Bagaimana? Sebuah peta. Yesuan tiba-tiba mengeluarkan peta kuno. Peta ini dilukis pada sejenis kulit binatang. Itu tidak terlihat seperti peta harta karun, tetapi memiliki tempat dan paragraf. Setelah membacanya, Yesuan juga mengerti apa peta ini. Ini memang peta harta karun, tetapi ada banyak sekali peta seperti ini, dan tempat di mana garpu itu digambar di peta itu adalah sebuah situs yang disebut Baoshuzong. Ternyata beberapa orang menemukan situs dinasti Baoshu yang hancur ribuan tahun yang lalu, tetapi tidak ada kekuatan untuk menjelajahinya. Jadi, dengan menggunakan metode seperti itu, mengumpulkan sejumlah besar master untuk menjelajahi masa lalu. Lokasi di peta ini hanyalah tempat berkumpul. Tidak ada yang tahu pintu masuk ke sekte tersebut. Jika Anda tertarik, Anda datang pada tanggal tertentu. Baoshuzong, biarkan aku memeriksa untuk melihat apa ini. Yesuan berpikir, baru saja pergi. Jelas, dia sangat tertarik dengan tempat ini, dan hanya tinggal setengah bulan lagi dari pertemuan itu, dia harus bersiap. Pertama-tama dia terbang ke sebuah kota di Megatron, dan kemudian menanyakan tentang berita Baoshuzong. Baoshuzong dianggap sebagai seni bela diri yang terkenal ribuan tahun yang lalu, dan wanita serta anak-anak sangat terkenal. Ketika Baoshuzong berkembang hingga puncaknya, dia memiliki 3.000 murid, dan penguasa adalah penguasa kekuatan 50 naga. Para murid Baoshuzong Li ini, semua orang akan menanam tian di Bao. Persediaan tianmu di Bao di daerah itu hampir semuanya dari Baoshuzong. Namun, sesuatu terjadi kemudian yang menyebabkan kehancuran Baoshuzong. Baoshuzong Li tiba-tiba muncul dengan sebuah pepatah. Dikabarkan bahwa Baoshuzong menanam pohon harta karun berwarna-warni. Pohon harta karun berwarna-warni ini dapat menghasilkan buah berwarna-warni setiap 10 tahun. Jika seseorang mengambil buah berwarna-warni ini, ia dapat langsung menembus kekuatan 60 naga. Pada saat itu, penguasa sekte terkuat di daerah itu memiliki kekuatan tertinggi 55 naga. 10 tahun telah menghasilkan buah berwarna-warni, yang berarti bahwa 1 dekade dapat digunakan untuk membudidayakan master 60 naga. Oleh karena itu, Baoshuzong ini menjadi incaran semua orang, dan disatukan oleh beberapa sekte. Tingkat tinggi Baoshuzong benar-benar terdegradasi, dan murid-muridnya terbunuh dan terluka. Namun, ketika sekte gabungan ini telah menghancurkan Baoshuzong, mereka menemukan bahwa tidak ada pohon getah berwarna-warni seperti itu. Beberapa orang dengan sengaja melepaskan angin dan mereka digunakan. Namun, banyak hal telah terjadi, jadi mereka tidak melakukannya sepanjang waktu. Baoshuzong dihancurkan, sumber daya di dalamnya dijarah, dan Baoshuzong dihancurkan. Peta yang didapat Yesuan hari ini tidak tahu siapa yang melewatinya. Kata-kata di peta menunjukkan bahwa pohon harta karun berwarna-warni itu nyata, karena pohon harta karun yang dihancurkan ribuan tahun yang lalu hanya digunakan untuk menyembunyikan telinga. Pohon harta karun berwarna-warni itu ada di tempat lain, dan orang yang membudidayakan pohon harta karun berwarna-warni itu adalah master pohon harta karun itu. Dalam hal ini, Yesuan juga skeptis dengan keaslian ini, tetapi ia memperkirakan bahwa akan ada banyak orang yang akan memilih untuk pergi. Jika pohon harta karun berwarna-warni itu benar-benar ada, maka pohon itu pasti telah menghasilkan buah-buah berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Buah-buah berwarna-warni cukup untuk membuat semua orang tergila-gila. Selain itu, Yesuan telah membuat keputusan, ia harus pergi. Karena darah pembantunya belum ditingkatkan ke atas, dan ia ingin meningkatkan darah bunga ke darah ketahanan teratas, darah kehidupan, dibutuhkan tanaman selama 1000 tahun.
Di daerah ini, tanaman milenium sangat langka, paling banyak, ada ratusan tahun harta surga dan bumi, yang belum pernah terdengar selama lebih dari 500 tahun. Jadi, ini adalah kesempatan Yesuan. Jika Anda bisa mendapatkan buah berwarna-warni, bahkan jika itu adalah inti, Anda dapat membiarkannya menebus darah pohon kehidupan suci. Pada saat itu, ia adalah orang kuat kecil yang tidak bisa mati. Tentu saja, kali ini tujuannya terutama adalah buah berwarna-warni. Jika Anda membiarkannya mendapatkan buah berwarna-warni, Anda dapat menerobos kekuatan 60 naga. Ketika Anda menggunakan kata-kata keras Beastmaster, Anda tiba-tiba dapat meningkatkan 18 naga, ditambah 20% dari bonus kecepatan gerakan, kekuatannya akan mencapai alam yang mengerikan. Jika benar-benar ada buah berwarna-warni, ia harus mendapatkannya. Pada saat ini, masih ada setengah bulan dari waktu pengumpulan, tetapi tempat pengumpulan itu jauh darinya, jadi ia tidak dapat menunda, dan segera membiarkan Megatron membawanya ke tempat yang ditentukan. Penerbangan ini setengah bulan, sebelum tempat Yin Yuezong, Su Yezong, dan Xiao Yuezong berada, itu terlalu terpencil. Yang terkuat adalah kekuatan 30 naga. Sekte di daerah ini hampir lebih dari 30 naga. Kekuatannya, yang terkuat adalah mencapai 60 naga, itu mengerikan. Selama terburu-buru, Yesuan juga melihat banyak hal, seperti membunuh orang dan memenangkan harta karun. Bahkan pertempuran 40 naga telah melihat berkali-kali. Pada titik ini, dia telah tiba di tempat yang disepakati. Melihat sekelompok besar orang di bawahnya, penampilannya juga kaku. Ada banyak sekte di daerah ini. Ada 10 orang yang mengenakan seragam, ditambah keluarga-keluarga itu dan mereka yang tidak memiliki orang-orang bersenjata sewenang-wenang, jumlahnya telah melebihi 500. Hati Yesuan adalah kalimat yang gelap berdasarkan kekuatan area ini. Yesuan dapat menebak bahwa kelompok orang di bawah ini diperkirakan berjumlah lebih dari 30 naga. Perkiraan yang dikirim oleh sekte-sekte tersebut juga merupakan penguasa dari 40 naga, pemimpin tim. Kemungkinan besar akan melampaui kekuatan 50 naga. Pengaruh pohon harta karun berwarna-warni ini sungguh hebat, dan ada begitu banyak penguasa. Sepertinya kali ini, bahkan jika aku tidak mendapatkan buah berwarna-warni, orang-orang ini saja sudah cukup bagiku untuk menerobos berkali-kali. Yesuan berpikir dalam hatinya, yaitu, dia berputar-putar dan mendarat. Pada saat ini, meskipun hari itu besar, warna Megatron sangat cerah, ditambah tingginya, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Sekarang yang harus dia lakukan adalah tetap bersikap rendah hati dan kemudian bersikap rendah hati. Jangan menarik perhatian sekte atau kekuatan tertentu, jika tidak, kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh seorang penguasa. Oleh karena itu, dia harus berpura-pura menjadi orang berpangkat tinggi. Saat itu, dia mengeluarkan topeng senyum hari itu, lalu mengenakan kain linen, lalu berjalan mendekat. Oh, ada orang lain yang tersebar. Sepertinya penampilannya sangat kuat, mungkin telah mencapai kekuatan 40 naga. Petik 2. Itu bagus. Semakin kuat kekuatan orang-orang kita yang tersebar, semakin tabu keluarga dan sekte. Jika kita dipelintir menjadi satu kelompok, bahkan sekte-sekte itu harus berdiri diam. Pergilah, kita menjelajahi masa lalu. Ketika Yesuan baru saja tiba, itu menarik banyak perhatian orang. Orang-orang seperti dia datang dari seluruh dunia. Halo, satu orang. Tiba-tiba sebuah suara berat terdengar di telinga Yesuan. Yesuan berbalik dan melihat 7 orang datang ke arahnya. Apakah ada sesuatu? Yesuan memasang ekspresi tinggi. Kamu pasti datang untuk buah-buahan berwarna-warni, tetapi kamu juga telah melihat bahwa kebanyakan dari mereka memiliki kelompok mereka sendiri. Jika kamu sendirian, aku khawatir mereka tidak akan dapat bersaing dengan mereka. Kata seorang pria yang memimpin. Oh, bergabung denganmu. Mata di balik topeng Yesuan mengerang dan bertanya, kekuatan apa yang kamu miliki? Dalam keadaan seperti ini, rata-rata orang tidak akan menggunakan kekuatan orang lain, karena jika kekuatan itu terekspos, itu akan menarik perhatian tuannya. Setelah orang pertama mendengarnya, dia juga tercengang. Dia benar-benar ingin mengundang Yesuan untuk bergabung dengan tim, tetapi dia tidak tahu bagaimana kekuatan Yesuan. Setelah berpikir sebentar, dia masih menjawab, dalam 33 naga berikutnya kekuatan. Dalam satu kalimat, tentu saja mustahil bagi Yesuan untuk percaya. Namun, setelah orang pertama selesai berbicara, ada naga terbang di luar tubuh
Itu memang kekuatan 35 naga. Ini tidak tercakup. Bagaimana dengan mereka? Yesuan menoleh dan menatap ke 6 pria di belakang pria itu. Di bawah instruksi para pria itu, orang-orang ini juga mengungkapkan wilayah mereka masing-masing, antara 30 naga dan 35 naga. Tim ini, yang dibentuk oleh orang-orang yang tersebar, tidak buruk. Jika orang-orang ini bergabung, mereka mungkin dapat melawan para penguasa 40 naga. Alasan mengapa kelompok orang ini memperlihatkan kekuatan mereka adalah karena ada kekuatan yang tidak terlihat. Jika seseorang membunuh tim, maka ia akan menjadi mangsa di mata yang lebih kuat, dan kemudian dibunuh. Oleh karena itu, hanya ada sedikit pertempuran di sini, dan setiap orang dan setiap kekuatan berhati-hati, karena takut menjadi sasaran orang-orang yang lebih kuat. Dan faksi-faksi besar itu memiliki kekuatan untuk mengalahkan kekuatan lain, tetapi mereka tidak melakukannya. Bagaimanapun, mereka mungkin dalam bahaya lain kali, mereka membutuhkan umpan meriam. Sekarang, ketujuh orang itu telah memperlihatkan kekuatan mereka. Pria pertama juga bertanya lagi, "Halo, bagaimana denganmu?" Yesuan terdiam dalam hatinya. Dia tidak benar-benar ingin bergabung, dan dia hanya memiliki kekuatan 28 naga. Saya khawatir dia tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Maaf, saya hanya memiliki kekuatan 28 naga. Yesuan menggelengkan kepalanya dan menerbangkan 2 naga besar dan 8 naga kecil keluar tubuh. Apa? 7 orang yang hadir di tempat kejadian juga sekilas. Saya tidak berharap mereka berpaling, kekuatan Yesuan melebihi harapan mereka, bahkan 30 naga tidak mencapainya. Pada saat itu, ketujuh orang itu menunjukkan tatapan aneh, dan mereka meremehkan di mata mereka. Lelucon, hanya 28 naga yang berani datang, benar-benar tidak mati. Seorang pria bermata kecil melompat keluar, menarik pedang dan menunjuk ke Yesuan berkata, "Nak, serahkan cincin kiangkunmu, jangan sampai kau mati." Ketika pria pertama dan 5 lainnya mendengarnya, mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka tidak repot-repot memulai dengan Yesuan. Mereka hanya bisa berbalik dan pergi. Bagaimanapun, mereka tidak saling kenal. Mereka hanya tim sementara. Siapapun di tim tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan perilaku pria bermata kecil itu. "Kau menginginkan cincinku?" Mata Yesuan melirik pria bermata kecil itu. "Ya, aku dalam suasana hati yang baik hari ini, aku tidak ingin membunuhmu. Aku akan mengambil cincin Qiankun dan memberikannya kepadaku. Kalau tidak, tahun depan adalah harimu." Pria bermata kecil itu berteriak dingin. Dia juga terkena kekuatan, dan dia adalah yang terburuk dari ketujuh, dengan hanya 30 naga. Karena itu, dia menggali kuburnya sendiri. "Jika aku tidak memberikannya," Yesuan mengeluarkan 8 pedang liar dan menunggu tanggapan pihak lain. "Jangan berikan, maka kamu akan mati." Pria bermata kecil itu tiba-tiba menyerbu keluar dengan marah, membunuh Yesuan. Namun, yang diharapkan semua orang adalah bahwa yang meninggal bukanlah Yesuan, melainkan seorang pria bermata kecil. Oh, suara renyah menyebar, kepala pria bermata kecil itu terlempar ke atas dan darah berceceran. Pada saat yang sama, cincin Qiankun miliknya juga jatuh ke tangan Yesuan. "Hantu yang malang!" Yesuan berteriak dalam hatinya, tidak menyangka bahwa pria bermata kecil ini begitu malang, bahkan 1/10 dari para leluhur bulan perak pun tidak. Namun, tidak mengherankan bahwa bagaimanapun juga, ketika Anda keluar, Anda tidak dapat meletakkan semuanya di tubuh Anda, jangan sampai Anda mati dan merendahkan orang lain. Pada saat ini, ke-6 orang itu juga berbalik dan melihat tubuh pria bermata kecil itu. Bagaimana ini mungkin? Apakah itu dibunuh oleh 2 naga? Saya ingat bahwa tubuhnya setidaknya 60% panas, dan kekuatannya bagus. Bagaimana dia bisa terbunuh oleh pukulan? Sepertinya pria bertopeng ini agak tahan. Beberapa orang mendiskusikannya secara pribadi. Wajah orang pertama sangat buruk, karena dia adalah organisator tim ini. Ketika dia melihat anggota timnya terbunuh, tidak bisakah dia membalas dendam? "Kau membunuhnya?" tanya kepala orang itu. "Dia bisa membunuhku, aku tidak bisa membunuhnya." Yesuan bertanya. Bagi orang pertama, mata dingin dan dingin, meskipun ini dikatakan, "Dia adalah rekanku, kau membunuhnya, aku secara alami harus membalasnya." Yesuan tidak berbicara. Ini adalah orang pertama adalah kekuatan 35 naga, kekuatannya tidak buruk. Tetapi ketika suaranya jatuh, satu orang keluar. "Kapten, biarkan aku menembak."
Seorang pria berambut panjang berkata.